Kenalkan, ini Mark Minervini. Dia lahir dari keluarga yang serba kekurangan dan putus sekolah sejak kelas 8 SMP. Tanpa ijazah kuliah, tanpa koneksi di Wall Street, dan tanpa latar belakang keuangan formal, dia berhasil melakukan hal yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Dia mengubah akun trading kecilnya menjadi puluhan juta dolar dengan akurasi yang luar biasa. Bayangkan, dia mencetak rata-rata return 220% per tahun selama 5 tahun berturut-turut. Total return-nya mencapai 33.500%. Gila kan? Bahkan di tahun 2021, dia membuktikan kalau itu bukan sekedar keberuntungan dengan menjuarai US Investing Championship lagi lewat return 334,8%. Kuncinya ada pada sistem yang dia sebut SEPA atau Specific Entry Point Analysis yang fokus pada satu prinsip, beli di harga tinggi dan jual di harga yang jauh lebih tinggi lagi. Menurut Minervini, setiap saham di pasar selalu bergerak dalam siklus 4 tahap yang bisa diprediksi. Berdasarkan studinya terhadap ribuan saham juara, 90 resmi 5% saham pemenang mencetak keuntungan raksasa mereka hanya pada stage 2. Tahap pertama adalah stage 1, alias fase pengabaian. Di sini, harga saham bergerak mendatar atau sideways, membangun pondasi dasar tanpa arah yang jelas, dan volumenya sepi. Minervini melarang keras beli di sini karena Anda hanya akan buang-buang waktu menunggu saham yang tertidur. Tahap kedua adalah stage 2 atau fase kenaikan. Ini adalah zona hijau tempat uang besar dihasilkan. Saham berhasil breakout dari area tidurnya dan membentuk tren naik jangka panjang karena mulai diborong oleh institusi besar atau big money. Minervini sering dikritik investor aliran value investing karena membeli saham yang sudah mahal. Tapi dia membuktikan kalau waktu terbaik untuk beli saham adalah saat harganya mencetak rekor tertinggi baru, bukan saat harganya murah. Tahap ketiga adalah stage 3 atau fase puncak. Pergerakan harga di sini mulai labil, naik turun tajam secara acak, tapi sudah tidak bisa bikin harga tertinggi baru. Di fase distribusi ini, uang pintar atau smart money mulai jualan pelan-pelan ke tangan investor retail yang telat masuk karena FOMO. Terakhir adalah stage 4, alias fase penurunan. Tren resmi berbalik arah dan harganya longsor ke bawah. Disinilah retail kehilangan segalanya karena terjebak psikologi keliru, mengira saham yang turun 50% adalah barang diskon. Padahal, bagi Minervini, serok bawah di stage 4 adalah resep utama menuju kebangkrutan modal. Sebelum Minervini menganalisis grafik sebuah saham, dia menggunakan saringan matematika super kaku yang dinamakan trend template. Tujuannya untuk membuang 90% saham sampah di bursa dan hanya fokus pada pemimpin pasar. Ada 5 syarat mutlak yang harus lolos. Pertama, harga saham saat ini wajib berada di atas garis moving average 150 hari dan 200 hari. Kedua, garis moving average 150 hari harus berada di atas garis 200 hari. Ketiga, garis moving average 200 hari itu sendiri harus sudah dalam kondisi menanjak naik minimal selama 4 bulan berturut-turut. Keempat, harga saham saat ini tidak boleh jatuh terlalu jauh, maksimal berada dalam rentang 25% di bawah harga tertinggi 52 minggunya. Dan kelima, skor relatif strength saham tersebut harus di atas angka 70. Tapi Minervini jauh lebih suka saham dengan skor 80 atau 90. Karena itu adalah tanda saham yang paling kuat di bursa. Setelah menemukan saham yang lolos trend template di stage 2, Minervini akan mencari pola andalannya yang bernama VECEPE atau Volatility Contraction Pattern di dekat harga tertinggi saham tersebut. Konsep dasarnya begini, volatilitas harga saham harus menyempit sebelum akhirnya meledak naik. Ketika saham sedang beristirahat, dia akan membentuk pola bergelombang yang ukurannya makin lama makin kecil. Pada ayunan turun pertama, harga biasanya jatuh tajam sekitar 20-25% karena aksi ambil untung awal. Lalu harga mulai stabil,
dan ayunan turun kedua menyempit menjadi sekitar 12 hingga 15% karena pembeli menahan harga lebih cepat. Pada ayunan ketiga atau keempat, penurunan makin diredam hingga tersisa 1 digit saja, sekitar 4-5%. Nah, kuncinya ada pada volume perdagangan. Bersamaan dengan harga yang makin ketat, volume tradingnya wajib ikut merosot drastis alias mengering total. Secara psikologi pasar, ini adalah bukti kalau para trader instan yang gampang panikan sudah keluar semua dari saham tersebut. Pasokan jualan atau supply di pasar otomatis kosong, menciptakan titik keseimbangan yang sempurna. Area konsolidasi paling akhir yang super ketat di ujung pola VCP ini disebut sebagai pivot point. Di titik ini, saham sudah seperti per yang ditekan habis-habisan. Karena jualan sudah habis, munculnya sedikit saja permintaan baru akan membuat harga meledak. Begitu harga berhasil jebol atau breakout ke atas titik pivot ini, dengan volume perdagangan minimal 40-50% di atas rata-rata harian, itulah sinyal beli resmi dari Minervini, karena terbukti institusi besar ikut ngegas harganya. Contoh nyatanya ada pada saham Netflix saat baru pulih dari krisis bursa. Dia membentuk pola VCP dengan kontraksi 15%, 10%, lalu 5%, sebelum akhirnya melesat terbang ratusan persen. Nah, sebelum kita masuk ke rahasia manajemen risiko yang bikin akun trading Anda kebal bangkrut, pastikan Anda sudah follow dan subscribe seluruh media sosial dari Salemba Invest. Selain di YouTube, Anda juga wajib follow akun TikTok dan Instagram kami di @salembainvest. Di sana, kami membagikan insight harian seputar market, tips finansial singkat, dan rangkuman infografis yang penting banget untuk mengasah insting investasi Anda setiap hari. Yuk, jeda video ini 1 detik, tekan tombol subscribe di YouTube ini, lalu buka TikTok dan Instagram Anda untuk follow @salembainvest sekarang juga. Sudah? Mari kita lanjut pembahasannya. Bagi Minervini, menjaga modal agar tidak hancur adalah landasan paling penting jika Anda ingin menang besar dalam jangka panjang. Begitu dia membeli saham di titik breakout, dia langsung memasang batasan rugi otomatis atau stop loss ketat sebesar 7-8% tepat di bawah titik terendah dari kontraksi VCP terakhir. Alasan matematisnya sangat kejam dan tidak adil. Perhatikan hubungan asimetris ini. Kalau Anda rugi 10%, Anda cuma butuh untung 11% di saham berikutnya untuk balik modal. Tapi kalau Anda bebal dan membiarkan posisi saham Anda jatuh hingga rugi 50%, Anda wajib mencetak keuntungan 100% di perdagangan selanjutnya, hanya untuk mengembalikan modal awal Anda ke posisi semula. Kerugian besar seperti ini menciptakan penjara matematika yang merusak psikologi trader. Ketika sudah rugi setengah modal, trader cenderung menjadi putus asa, depresi, dan akhirnya mengambil risiko nekat yang berlebihan untuk balas dendam ke pasar. Hal ini memicu lingkaran setan yang berujung pada kebangkrutan total seluruh isi rekening. Itu sebabnya Minervini selalu bilang, tidak kalah besar adalah faktor tunggal paling penting untuk bisa menang besar. Saat saham bergerak naik sesuai analisisnya, Minervini tidak pernah menahan saham cuma modal berharap atau pakai target profit tebak-tebakan. Dia mengamankan keuntungannya secara mekanis menggunakan fungsi trailing stop. Begitu harga saham melesat naik dan keuntungan berjalannya sudah mencapai 2 atau 3 kali lipat dari nilai risiko awal, dia wajib menggeser level stop loss-nya ke atas untuk mengunci profit. Bayangkan, Anda masuk trading dengan risiko $1.000. Setelah beberapa minggu, posisi Anda tumbuh subur dan mencetak keuntungan berjalan sebesar $2.000. Pada titik ini, Minervini akan menaikkan stop loss-nya ke atas, ditempatkan di level dukungan teknikal yang logis, seperti di dekat garis moving average 200 hari, tempat institusi biasanya menahan harga. Langkah ini otomatis mengunci keuntungan pasti sebesar $1.000 aman di tangan, sementara sisa posisinya tetap dibiarkan berjalan menikmati tren naik yang tersisa. Proses menaikkan stop loss ini diulangi setiap kali saham membuat puncak baru ke atas. Lalu, kapan keluar total? Jika tren naik tersebut akhirnya patah, yang ditandai dengan harga saham ditutup jebol di bawah garis moving average 200 hari,
maka itulah sinyal mutlak untuk keluar sepenuhnya dari pasar. Sistem ini menghilangkan tekanan emosional dari ketakutan, melihat keuntungan yang sudah didapat menguap begitu saja. Nah, ini dia rahasia paling penting yang dilewatkan banyak trader. Mark Minervini itu aslinya salah dan rugi pada 60-70% dari seluruh trading yang dilakukannya. Dia bisa kaya raya bukan karena persentase tebakan yang selalu benar, melainkan karena dia paham matematika probabilitas untung rugi. Mari kita hitung kasarnya. Misalkan dari 10 kali trading, Minervini kalah sebanyak 7 kali. Karena dia disiplin cut loss ketat di angka 8%, total kerugian dari 7 transaksi itu cuma minus 56%. Tetapi, saat dia benar yang cuma 3 kali itu, dia membiarkan saham juaranya meroket sampai untung masing-masing 100%. Total keuntungannya dari 3 transaksi itu adalah plus 300%. Jika kita kurangi, hasil bersih akhir akun tradingnya tetap menghasilkan profit raksasa sebesar plus 244%. Jadi, lupakan obsesi mencari sistem yang 100% selalu benar. Kunci kekayaan di bursa adalah seberapa besar Anda menang saat Anda benar, dan seberapa kecil Anda rugi saat Anda salah. Biar saham yang lolos pola VC, pejalannya secepat kilat. Minervini memadukan technical tadi dengan mencari akselerasi pada 3 metrik keuangan perusahaan yang disebut The Big Three. Pertama, pertumbuhan laba bersih perusahaan harus minimal 25% ke atas dan laju pertumbuhannya makin cepat antar kuartal. Kedua, pertumbuhan penjualan atau omset kotor harus naik tajam, membuktikan produknya laku di dunia nyata. Dan ketiga, margin laba bersih perusahaan harus melebar, menandakan operasional yang sangat efisien. Ketika faktor fundamental ini kompak naik bersamaan, institusi raksasa di seluruh bursa akan berebut antre beli, dan harganya di grafik otomatis terbang tinggi. Kesimpulannya, return 33.500% milik Mark Minervini bukanlah karena faktor keberuntungan. Itu adalah hasil dari menguasai metode sistematis, menyaring pemimpin pasar, memotong kerugian dengan cepat, dan mengeksekusinya dengan presisi seperti mesin tanpa melibatkan emosi. Kalau video animasi bursa ini bermanfaat buat perjalanan trading Anda, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan strategi hebat berikutnya.